ucapkan selamat. Selamat, kenapa? Karena kalian sudah terpilih menjadi apa ya peserta dari SNMPN ini. Kalau undangan atau rekomendasi, jadi artinya kalian dapat rekomendasi dari sekolah gitu ya, dan ini lewat jalur rapot. Jadi selamat. Nah, yang password nanti kita akan bagikan kepada kalian hari ini juga. Username dan password akan kalian dapatkan di guru BK-nya masing-masing. Jadi jelaskan caranya seperti apa. Yang jelas, username sama password ini berlaku 7 hari ya. Jadi artinya kalian setelah dapat hari ini harus langsung login. Karena kalau 7 hari dan kalian tidak login, maka akan dihapus dari sistem. Jadi setelah kalian dapat hari ini, tugas kalian berikutnya adalah langsung login, lalu kalian ganti passwordnya dengan yang baru yang kalian mudah untuk mudah mengingatnya. Dan next Bu Nopi, jadi yang harus kalian penting adalah harus mencatat ya. Oh, yang berikutnya berarti ya mencatat akun tersebut. Akun tersebut maksudnya dicatat ya di handphone atau di buku, karena kalau ini sudah diganti passwordnya oleh kalian berarti pihak guru BK sudah tidak ada lagi yang tahu. Jadi kalian yang harus betul-betul menyimpan ini baik-baik karena nanti untuk mengecek pengumuman dan lain sebagainya. Lalu yang tadi, kembali ke yang tadi Bu Novi, setelah tadi mendapatkan akun yang tadi, lalu kalian langsung login ke snmpn.politeknik.or.id garis miring slash ya siswa. Nah, lalu nanti kalian akan mendapatkan ada 6 tab yang harus diisi dari mulai biodata sampai nanti pemilihan jurusan. Khusus untuk yang KIP ada 7 tab yang harus kalian isi. Ya, untuk pendaftar KIP, pastikan kalian sudah mendaftar terlebih dahulu di akun KIP. Oke. Next ya. Setelah next ini, lalu kalian bisa memilih 2 politeknik dan 3 program studi. Jadi silahkan kalian pilih dari 44 politeknik yang ada. Mungkin kalau kalian rata-rata pilihnya Polban nih, atau Polman, atau apa silahkan, atau mau hijrah juga mangga ya. Next, setelah itu kalian ada isian data raport dan ranking. Nah, data raport dan ranking, ternyata belum ke sana Bu Novi. Data raport dan ranking ini bisa kalian dapatkan juga di guru BK. Jadi nanti kalian selain mendapatkan username dan password, kalian mendapatkan ranking dari guru BK. Untuk data raport sudah kalian dapatkan dari wali kelas ya. Lalu data raport tersebut juga harus di-scan, lalu kalian unggah ke ke web yang tadi ya. Oke. Udah nih, udah semuanya. Sampai kalian sudah yakin memilih. Jika sudah yakin, maka kalian bisa melakukan finalisasi. Finalisasi yang boleh kalian lakukan setelah yakin dengan pilihannya gitu ya. Paling lambat ini adalah tanggal 18 Maret gitu ya. Jadi masih panjang berarti, tapi lebih cepat lebih baik karena tentunya semakin mepet ke akhir biasanya sistem juga penuh ya. Nah, untuk setelah kalian yakin finalisasi, bagi beberapa politeknik itu wajib pemberkasan setelah 7 hari dari finalisasi tadi. Jadi misalnya kalian finalisasi tanggal 10, berarti harus segera mengirim pemberkasan dan paling lambat diterima oleh Polban misalnya berarti di tanggal 17, 7 hari dari kalian finalisasi. Dan Polban menerima pemberkasan itu paling lambat tanggal 25, berarti 7 hari dari 18 tadi, karena terakhir adalah tanggal 18. Ya, sip ya, mengerti ya. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke setelah finalisasi ngapain?
berarti harus di-print, dicetak. Ini ada keterangan wajib dicetak bukti print out pendaftaran. Untuk apa? Karena nanti ini akan kalian lengkapi sebagai pemberkasan. Nah, pemberkasan itu apa saja? Ini nomor 1. Ya, yang pertama adalah print out bukti pendaftaran. Nanti kalian sekarang boleh catat atau nanti Ibu akan share juga di Telegram atau juga di grup WA. Tapi yang jelas kalian harus paham dulu. Makanya kenapa sekarang kita bertemu di sini, ya. Yang pertama tadi apa tadi bukti out pendaftaran. Yang kedua apa Bu Novi itu? Pengen mendengar suara Bu Novi kan ya? Apa Bu Novi yang kedua? Pas foto. Pas foto tuh ukuran 4x6. Backgroundnya merah biru. Dan di belakang foto tersebut harus dikasih nama, identitas, nama dan sekolah. Asal sekolah, lalu dikasih plastik gitu ya. Jadi ditulis nama pakai balpen biasa aja, jangan yang gel ya. Nama dan asal sekolah, lalu kalian masukkan ke dalam plastik. Jadi cukup 2 saja. Next Bu Novi, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga kita ada surat keterangan sehat. Nah, ini adalah surat kesehatan sehat itu dari puskesmas atau dari klinik. Oke, yang keempat, surat keterangan buta warna. Nah, ini bisa kalian dapatkan bareng ketika bikin surat keterangan sehat, bisa di puskesmas juga ada. Tapi coba tanya dulu, ada mungkin beberapa puskesmas juga yang tidak ada buta warna. Next. Yang berikutnya, berarti yang kelima adalah fotokopi akte kelahiran. Jangan yang asli ya, fotokopi akte kelahiran. Next, Bu Novi, berarti yang keberapa? 6 ya? 6. Yang keenam adalah rapot 1 sampai semester 5. Nah ini dia, jadi ternyata selain kemarin kalian men-scan, kalian pun perlu memotokopi dan melegalisirnya. Dan legalisirnya ada keterangan tiap halaman harus dilegalisir. Jadi nanti kita akan bantu juga ke TU untuk menjelaskan ini gitu. Tapi nanti untuk legalisirnya mungkin masing-masing aja ya Bu Novi ya. Nanti masing-masing aja karena mungkin jadwalnya beda-beda. Nanti silahkan mau mulai kapan disegerakan gitu ya. Ya, nah kalau untuk program 4 tahun berarti rapotnya semester 1 sampai 7. Oke, ya itu jadi difotokopi dan dilegalisir. Next, Bu Novi. Di situ ada lagi fotokopi kartu keluarga. Ini pasti sudah pada punya ya. Next. Next lagi dia ada fotokopi KTP. Nah, fotokopi KTP ini 2. Yang pertama adalah fotokopi orang tua, KTP orang tua, dan juga fotokopi KTP pribadi bagi yang sudah punya. Nah, mungkin di sini ada yang masih muda banget. Misalnya aku baru 16 tahun, berarti tidak perlu mengumpulkan KTP. Next. Nah, ini yang ada berbeda, yaitu fotokopi rekening listrik 1 bulan terakhir atau tidak ada. Itu katanya yang jelas menyatakan bahwa rekening listriknya itu berapa watt sih gitu ya. Mungkin ada surat keterangan seperti itu. Bisa dari daftar tagihan mungkin. Atau yang nomor tokennya juga kan ada kartunya itu ya. Oke, next. Next itu adalah di sini adalah surat keterangan masih kuliah. Nah, ini buat apa? Ini buat kalian yang orang tuanya memiliki tanggungan. Jumlah tanggungannya ini adalah contoh kakak kalian yang berusia 21 tahun, katanya lebih dari 21 tahun, tapi mungkin dia masih kuliah. Harus ada surat keterangan bahwa dia itu kuliah. Tapi kalau misalnya kurang dari 21, berarti nggak usah ya. Ini bagi yang lebih dari 21 tahun, gitu, yang ada di kartu keluarga. Seperti itu. Jadi harus dibuat surat keterangannya. Next, Bu Novi. Nah, udah deh kayaknya ya, atau ada terakhir ya. Nah ini dia, ini adalah terakhir adalah fotokopi bukti penghasilan. Nah fotokopi bukti penghasilan ini memang penjelasannya panjang karena ada beberapa aturannya. Nanti Ibu akan kirim panduannya di grup Telegram atau grup WA. Itu berkas-berkas yang harus kalian lengkapi dan kalian harus masukkan ke dalam amplop. Nah nanti amplopnya juga berbeda ya. Untuk yang memilih pilihan kerekayasa ke warna coklat polos ya, jadi kayak gini gitu ya, coklat polos.
Dan untuk yang non rekayasa, coklat yang ada pinggirannya itu warna biru dan merah. Itu jadi berbeda. Nah, lalu misalnya apa saja yang perlu ditulis alamatnya, kemudian harus ada barcode dan lain sebagainya, itu ada di panduan. Jadi wajib baca, oke? Oke. Nah, lalu ini yang berbeda, setelah kalian beres nih, udah beres mau siap-siap dikirim, atau kalian saya belum finalisasi juga tidak apa-apa, tapi kalian misalnya udah siap nih berkasnya, karena pastikan dulu nih sebelum kalian finalisasi, sebaiknya berkas-berkas ini juga sudah dimiliki gitu ya, sehingga kalian tidak apa ya, ibaratnya finalisasi dulu, nah berkasnya belum gitu, nah ini juga dihindari gitu ya. Jadi artinya dari login itu waktunya nggak 7 hari. Silahkan gitu ya, masih panjang sampai dengan tanggal 18 Maret tadi ya. Nah, jika sudah selesai semuanya, kalian wajib lapor ke guru BK masing-masing. Untuk apa? Untuk dicek kelengkapannya. Nanti sama guru BK akan dicek, karena kalau berkas kalian tidak lengkap, maka pihak Politeknik tidak menerima susulan berkas. Gitu ya, itu jadi yang pertama kita akan mengecek berkas kalian dan kita nanti akan melihat sejauh mana dan akhirnya kalian akan mendapatkan ACC untuk mengirim. Nah, nanti mengirimnya silahkan bisa masing-masing saja. Kalau misalnya mau ke Polban berarti boleh pakai ojek online atau kalian bisa mengirim, tidak menerima datang langsung. Aku mah deket rumahnya, mau datang saja. Di sana tidak ada nggak boleh ya, nggak boleh keterangannya datang. Kenapa? Karena kalau nggak salah harus ada bukti ya, bukti. Nanti kalian saya ke ojol ya, atau kalian nanti ke JNE dan lain sebagainya lah itu ya, nggak boleh disebut ya. Nah itu buktinya harap disimpan ya, Bu Novi. Sebelum berarti harus diterima sama Polban paling lambat tanggal 25 Maret 2022. Oke, itu saja informasi kita. Nah, sekarang tugas kalian adalah melakukan screenshot dari hasil IG Live ini. Lalu kalian boleh langsung japri ke guru BK masing-masing. Kalau TIK berarti ke saya. Kalau jurusan Meka, EIN, dan saya jurusan RPL katanya, RPL dan SIJA. Kalau jurusan Meka, EIN, TEDK itu adalah ke Bu Novi. Kalau jurusan TPTU dan TOI ke Pak Fauzan, kalau jurusan IOP ke Bu Lydia, kalau PFVT ke Pak Latif, dan udah ya. Nah, silakan kalian langsung japri tadi screenshot nama dan kelas. Nanti kalian akan mendapatkan balasan, yaitu mendapatkan username dan password dan juga ranking kalian ya. Itu saja informasi dari kami. Ada tambahan nggak Bu Novi? Sudah, itu aja cukup. Atau kalian mau tanya di sini atau mau ikut IG Live bareng boleh? Ada pertanyaan nggak tadi Bu Novi? Sudah jelas semua? Belum ada. Belum ada pertanyaannya. Boleh kalau ada yang mau tanya atau mau IG Live bareng kita. Pak Latif mau bergabung? Ada yang tanya. Oh, apa? Silahkan. Apa Kalau pertanyaan? kelas 4 juga cuma rapot 1 sampai 5. Oh, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Novi, berarti kalau untuk yang 4 tahun rapotnya sampai semester 7. Jadi pastikan sekarang kalian melengkapi rapot terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi tuh, itu apa? KTP-nya orang tua atau dua-duanya ibu ayah? Tadi sih pas Ibu baca KTP-nya adalah dua-duanya. Jadi ada orang tua dan sebentar ya, fotokopi KTP orang tua dan KTP pendaftar. Jadi artinya orang tua berarti ayah dan ibu dan juga kalian, ya. Terus ada pertanyaan lagi tuh apa ya? Rekayasa apa tuh tadi pertanyaannya? Izin pertanyaan, perbedaan rekayasa dan non rekayasa itu apa, Bu? Apanya? Perbedaan rekayasa dan perbedaannya. non rekayasa. Nanti sebenarnya terlihat ya nanti di pilihan ketika kalian mengambil di Politeknik Bandung misalnya ya. Nah nanti kalau rekayasa kan berarti teknik-teknikan benernya gitu. Kalau rekayasa contohnya bahasa Inggris misalnya, akuntansi kayak gitu. Nah itu beda di amplopnya. Nanti nggak apa-apa bisa kalian tanyakan juga ke guru BK. Oh iya lupa, nggak semua Politeknik harus mengirimkan berkas ya. Jadi yang Ibu lihat di sini, yang dari 44 ada 38 yang tidak perlu mengirimkan berkas. Artinya berkasnya dikirim setelah pengumuman.
Tapi ada 6 dan salah satunya adalah Politeknik Bandung dan Politeknik Manufaktur itu wajib mengirimkan berkas. Kalau kalian tidak mengirimkan berkas berarti gagal ya. Gagal secara teknis pendaftarannya. Gitu. Sip, ada lagi? Ada lagi tuh, Bu? Ini, Bu, ada kakak saya sudah bekerja tapi masih kuliah, Bu. Nah, tapi kalau kakak kamu masih ada di kartu keluarga, jadi kalau kakak kamu masih ada, sebentar, sepertinya suaranya ini ya. Kalau kakak kamu masuk di kartu keluarga dan masih kuliah, nggak apa-apa, itu boleh dikasih surat keterangan. Kayaknya itu nanti membantu untuk ini ya, untuk UKT. UKT. Jadi mungkin kalau kakak kamu masih kuliah, biaya untuk kamu kan bisa lebih sedikit. Oh iya, informasi tambahan, ini bagi yang ingin D3 ya. Jadi pastikan kemarin Ibu sudah ikut sosialisasi Polban. Kalau kalian memang pengen D4 lanjut dari D3 dan D4, ternyata di Polban itu hanya baru untuk 2 jurusan saja. Yang pertama itu teknik sipil, yang kedua akuntansi, yang ada program dari D3 langsung ke D4. Nah, kalau jurusan lain bagaimana? Kemarin pertanyaan Ibu. Nah, jawabannya ya kalau D3 memang kami peruntukkan untuk yang memang bekerja. Jadi mungkin ada program untuk langsung D4, mungkin ada, tapi tidak ada kalau di Polban gitu. Jadi pastikan nih kalian benar-benar mau D3, takutnya nanti udah D3, aduh pengen lanjut lagi agak kesulitan misalnya. Nah, jadi kalau kalian pengen kekeh di D4, saran Ibu adalah kalian untuk mengikuti saja jalur nanti masih ada jalur SBMPTN lewat tes dan juga SBMM. Apa sih? Mandiri itu apa ya namanya? SMBM. Nah, SMBM itu adalah seleksi mandiri dan juga ada seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Jadi masih ada 3 tahapan lagi kalau kalian pengen ke Politeknik. Ya, jadi ini baru kedua nih, kemarin SNMPTN untuk D4, sekarang SNMPN untuk D3 dan masih ada 3 peluang kalian lagi untuk bisa masuk Politeknik. Udah, seperti itu. Ada lagi Bu Novi? Udah. Yang gelombang 2 gimana? Oh, yang gelombang 2. Nggak apa-apa, kamu boleh tetap screenshot ya. Hari ini kamu screenshot, biar kamu nanti lebih cepat dapat username dan password. Hubungi aja langsung sekarang guru BK-nya. Siapa tahu kamu langsung dikasih username dan password hari ini juga. Ya, tapi memang kita berproses sih karena harus ada ranking yang dimasukkan. Ya, terus tadi kalau nggak salah ada yang tanya, Bu, kalau aku ketinggalan live ini gimana? Tenang, nanti kita akan save tayangan live ini, tayangan kita pertama di IG BK SMKN 1 Cimahi, dan kita akan masukkan di feed ya, seperti itu ya. Bu, kalau pengiriman berkas itu maksimal 7 hari setelah finalisasi. Jadi setelah kalian finalisasi, misalnya finalisasinya tanggal 10, berarti harus mengirimkan berkas paling lambat tanggal 17 tuh, artinya 17 tuh diterima sama pihak Politeknik. Kalau kalian di Bandung ya berarti bisa sih pakai ojol ya, misalnya tanggal 17-nya baru ngirim, itu bisa. Tapi kalau saran kita adalah yakinkan dulu pemberkasannya ini kalian sudah dimiliki, baru kalian melakukan finalisasi gitu ya. Jadi berkas udah finalisasi, jadi pas beres finalisasi kalian besoknya udah langsung bisa ngirim, biar tenang, karena kita nggak pernah tahu yang namanya dadakan, tiba-tiba ada kejadian atau apa, qadarullah kita nggak tahu. Jadi lebih cepat, lebih baik, tapi pastikan teliti dan sudah ACV dari guru BK. Ya. Bu, kalau orang tua saya jauh gimana? Jadi maksudnya KTP-nya apa gimana? Orang tua jauh kan berarti butuh KTP. Ya kan sekarang canggih ya, udah fotokopi. Mungkin bisa di-scan kan? Fotokopi. Berarti bisa di-scan KTP-nya. Oke. Bisa dong. Sudah. Pak Latif mau gabung? Mana? Cukup. Apa katanya? Kok di saya nggak kelihatan loh pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih ya kalian sudah bergabung. Apa? Bu, daftar yang satunya di Polban, yang satunya di Politeknik Malang, apakah boleh? Satunya di Polban, satunya di Malang, boleh kan, 2 politeknik, 3 program studi, boleh itu. Tapi pemberkasannya satu. Tapi pemberkasannya nanti kamu lihat di Malang, kayaknya untuk pilihan pertama aja. Karena kalau kata Suhu nih Bu Novi, hanya untuk
pilihan pertama. Jadi kalau kalian pilihan pertamanya ke Polban, berarti kirim berkas ke Polban. Kalau pilihan keduanya, misalnya kamu pertamanya ke Malang gitu ya Bu Novi ya. Iya. Yang keduanya ke Polban, berarti kamu ngirimnya ke Malang. Tapi cek dulu di web di Malangnya, perlu nggak kira-kira ngirimin berkas? Kalau nggak perlu, berarti nanti ketika pengumuman di sini nanti akan Ibu kirim di panduan siswa di halaman 40. Ada di situ daftar pemberkasan politeknik. Ada 38 politeknik yang di situ ada keterangan bahwa mengirimkan berkas dokumen setelah pengumuman. Artinya 38 dari 44 tidak perlu berkas. Berarti hanya 6 yang perlu berkas dan salah satunya adalah Polban wajib mengirimkan berkas. Terus ada yang nanya nih, Bu, kalau dapat ranking makin tinggi, dapat keuntungan nggak? Ya, secara logika ya memang iya gitu. Kemarin juga hasil sosialisasi ya bagaimanapun dengan perankingan tinggi ya bisa menguntungkan. Tapi ini Ibu ngomong secara logika ya, artinya secara data gitu ya. Tapi qadarullah kembali lagi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana gitu. Kalau memang rezeki kan kita nggak tahu juga, siapa tahu yang rankingnya di bawah kita kok maksudnya dia yang lolos. Nah ini qadarullah kita yang tidak tahu. Makanya nanti silahkan kalian cek rankingnya masing-masing. Bisa jika ada misalnya, aku nggak ngerasa aku rankingnya segitu, aku mah ranking 1 kok. Nah jika ada kesalahan misalnya seperti itu, kalian boleh langsung konsultasi saja ke guru BK. Karena tadi barangkali misalnya ada sesuatu yang kurang tepat. Tapi tadi balik lagi ke politeknik, nah balik lagi itu kita sebagai guru BK tidak tahu karena itu kewenangan politeknik. Walaupun secara hitungan data otomatis rankingnya lebih tinggi, kemungkinan peluangnya juga lebih besar karena ini adalah sistem jalur rapot. Dan prestasi loh, jadi mungkin ada juga yang berprestasi itu juga memiliki daya tambah bagi ini kalian gitu, bagi peringkat kalian seperti itu. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, selamat berjuang, selamat menghubungi wali kelas yang belum rapot. Bagi yang sudah, boleh langsung sekarang juga untuk WhatsApp atau Telegram ke guru BK-nya masing-masing dan kita akan memberikan username, password beserta ranking yang untuk kalian simpan baik-baik. Dan ingat, setelah itu boleh langsung login. Silahkan ganti password dan passwordnya dicatat, karena kalau kalian tidak catat hanya kalian yang tahu, kita sudah tidak ada tanggung jawab. Bahaya nanti, Bu aku mau nanya dong password aku berapa, oh Ibu nggak tahu, kamu udah ganti ya. Kalau kenapa harus diganti, kan ada ya passwordnya di situ harus diganti ya, keterangannya harus diganti, jadi langsung diganti. Oke, ada lagi Bu Novi yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Dari BK mengucapkan tetap semangat ya. Berjuang, lengkapi berkas, sehat, jaga kesehatan, berdoa. Oke, dia minta restu sama orang tua tuh. Tadi yang jauh minta restu sama orang tua. Terus lagi ya, juga baik-baik kepada guru dan wali kelas ya. Jadi jangan sampai minta rapot tiba-tiba, Bu aku nih kemarin nih ada kejadian ya, Bu aku diminta rapot harus besok sama BK. Waduh, bawa-bawa nama BK tuh ya. Padahal kita nggak kayak gitu ya. Silakan, ini sebenarnya kalian berjuang untuk rapot dan pencetakan rapot. Jadi ya bawa diri kalian, bawa baik-baik, komunikasi yang baik dengan gurumu, dengan wali kelasmu, gitu, dengan guru BK juga, gitu. Sehingga insya Allah tujuan kita semua akan tercapai karena kita pun sebagai guru BK kalian akan sangat bahagia dan senang ketika kalian nanti mendapatkan impian kalian di masa depan nanti. Sudah? Oke, baiklah kalau begitu mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai bertemu kembali di IG Live nanti ya, mungkin akan ada yang kedua dan seterusnya. Terima kasih, silakan langsung Jabri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.